Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah cerita yang jujur aja bikin sesek. Cerita tentang seorang remaja dari Makassar, Muhammad Daryl, umurnya baru 16 tahun. Hmm? Ada yang aneh di minggu terakhir hidupnya. Daryl ini yang biasanya, katakanlah, nggak begitu rajin ke masjid. Oke. Tiba-tiba jadi yang paling pertama datang, paling semangat buat kumandangkan azan. Ketua RT-nya bahkan sampai bilang, itulah tanda-tanda, mungkin saya bilang, Wah, nggak ada yang sadar kalau itu semacam perpisahan. Karena pada Jumat dini hari, 21 November 2025, Daryl tewas. Ada sebutir peluru senapan angin menembus dadanya waktu tawuran. kisah Daryl ini kan yang jadi pemicu kita buat ngebahas ini lebih dalam ya. Di depan kita ini ada dua sumber utama. Satu laporan berita yang detail banget soal tragedi ini, lengkap dengan keresahan warganya. Dan satu lagi analisis dari seorang sosiolog yang coba bongkar akar masalahnya. Iya, dan pertanyaan besarnya dari semua ini, yang terus muncul pas saya baca sumbernya itu, kenapa di tempat yang sama, di Kecamatan Talo, lingkaran kekerasan yang mematikan ini kok kayak nggak ada putusnya? Nah, itu dia. Padahal kalau kita lihat semua pihak dari wali kota sampai warganya bilangnya mau damai. Tapi kok kejadian kayak Daryl ini terus aja ada? Dan kematian Daryl ini ternyata bukan satu-satunya. Itu yang bikin merinding. Iya kan? Laporan beritanya menyebut ada korban lain namanya Nur Syam, alias Kipas, umurnya 40 tahun. Dia juga tewas. Ini kan bukan lagi kenakalan remaja biasa. Bukan lagi, skalanya udah beda banget. Dulu mungkin kita dengar tawuran itu pakai petasan atau panah busur rakitan yang di sana disebut paporo. Iya, iya. Sekarang sumber ini bilang senjatanya udah senjata api. Sampai Talo itu dapat julukan lorong maut. Ngeri banget dengernya. Lorong maut. Betul. Dan yang bikin ini makin makin janggal itu detail kejadiannya. Daryl itu keluar rumah jam 9 malam. Orang tuanya baru dapat kabar duka itu pas subuh. Dan coba bayangin lokasi tawurannya itu antara warga Jalan Tinumbu Lorong 148 sama warga Kampung Layang, jaraknya sekitar 7 km dari rumah Daryl. Tunggu. 7 kilometer? 7 kilometer? Itu kan jauh banget. Berarti dia sengaja datang ke sana buat ikut tawuran. Ini bukan lagi soal terjebak di situasi yang salah dong. Itu dia kesannya. Ini bukan perkelahian spontan depan gang. Ini ada pergerakan, ada semacam mobilisasi. Polisi bahkan menyebutnya sebagai pergeseran lokasi. Artinya arenanya pindah-pindah. Oh, jadi konfliknya nomaden gitu ya? Bisa dibilang begitu. Sebelum insiden Daryl, bentrokannya terjadi antara kelompok lain, Sapiria lawan Borta. Jadi apinya ini kayak bisa nyala di mana aja, kapan aja. Dan dampaknya itu yang parah banget. Yang soal rumah kebakar itu kan? Tepat, 3 hari sebelum Daryl tewas, ada tawuran lain dekat pekuburan Bero Angin. Hasilnya, 13 rumah warga hangus. 13 rumah. Iya, 13 keluarga kehilangan tempat tinggal. Coba kita bayangin angka itu. Ini udah bukan lagi soal adu gengsi antar pemuda. Ini udah merusak hidup orang banyak yang mungkin nggak ada urusannya sama sekali. Ini gila sih. Dan di tengah situasi yang sepanas ini, apa yang pemerintah lakukan? Nah, disinilah ironi terbesarnya muncul. Yang soal pertemuan itu ya? Iya, 1 hari sebelum Daryl tewas, pemerintah dan aparat itu ngadain pertemuan besar. Lengkap banget. Ada wali kota Makassar, Wakapolrestabes, Dandim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Semua kumpul satu meja. Semua kumpul. Agendanya membahas keamanan dan ketertiban. Mereka rapat cari solusi. Sementara di luar, apinya udah siap nyala lagi. Dan di dalam pertemuan itulah, kita jadi bisa dengar langsung unek-uneknya aparat, Wakapolrestabes AKBP Andi Erma Suryono itu ngomong blak-blakan. Dia bilang, masalah terbesarnya itu nggak ada saksi. Warga bungkam. Takut. Kalau mereka ngomong, besok bisa jadi rumah mereka yang dibakar atau anak mereka yang jadi target. Ini yang disebut tembok keheningan, wall of silence. Dan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga ngeluhin hal yang sama persis. Saya kutip ya dari sumbernya, dia bilang, tidak satu pun yang mau jadi saksi, tidak satu pun. Bagaimana proses bisa berjalan kalau tidak ada saksi? Jadi dari atas pesannya jelas, tolong bantu kami nggak bisa kerja sendiri. Betul. Tapi pertanyaannya, apa ceritanya sesederhana itu? Bahwa masalahnya cuma karena warga yang bungkam. Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Karena pas pertemuan mencari solusi itu selesai, muncul suara lain, bukan dari forum yang resmi dan dingin itu. Tapi dari luar gedung ya. Iya, dari halaman.
Suara seorang ibu rumah tangga, namanya Ati. Dia meluapkan semua amarahnya ke aparat. Dia nggak takut. Dia marah banget. Dan kemarahannya ini, wah ini benar-benar suara keputusasaan warga. Saya bacain ya kutipannya, karena ini kuat dan mentah banget. Silahkan. Ini sudah kebakaran ketiga. Ini susahnya aparat. Ditelepon bilang, tunggu mobil, tunggu mobil. Masa mobil kau tunggu sampai 1 harian, tidak masuk akal, ada apa? Wow. Bisa dibayangin kan putus asanya dia. Rumah tetangganya kebakar. Dia telepon minta tolong, jawabannya cuma, tunggu mobil. Itu bukan cuma lambat, tapi rasanya kayak diabaikan. Tunggu sebentar. Ini menarik. Di satu sisi, aparat bilang warga bungkam karena takut. Ya, Di sisi lain, ada Ibu Ati yang berani teriak-teriak di depan umum, di depan wartawan. Apa ini artinya? Tembok keheningan itu nggak mutlak? pertanyaan bagus banget. Mungkin Ibu Ati ini udah sampai di titik, sudah cukup. Dan dia nggak berhenti di situ. Dia bilang warga sebenarnya udah coba bantu. Mereka udah amankan barang bukti bom molotov, busur panah, bahkan narkoba jenis sabu. Oh, mereka proaktif berarti. Proaktif. Mereka telepon aparat buat datang ambil barang bukti itu. Tapi lagi-lagi, alasannya transportasi. Responsnya lambat. Ini kan jadi kontradiktif banget sama keluhan aparat tadi. Tepat sekali. Ini menunjukkan ada dua realitas yang jalan barengan. Realitas versi aparat, warga nggak mau kerjasama. Realitas versi warga kayak Ibu Ati. Kami sudah coba, tapi laporan kami nggak ditanggapi serius atau cukup cepat. Dan keduanya sama-sama merasa nggak berdaya. Iya. Puncaknya itu kesimpulan pahit dari Ibu Ati. Dia bilang pertemuan kayak gini udah 2 kali. Dan tidak ada artinya. Kalau begitu buang-buang anggaran saja. Jelek. Itu nusuk banget sih. Rapat yang di atas kertas tujuannya cari solusi, di mata warga yang tiap hari hidup dalam ketakutan, rasanya cuma kayak seremoni kosong. Betul. Dan jeritan Ibu Ati tadi tidak ada artinya, itu adalah suara keputusasaan yang akarnya jauh lebih dalam. Dan untuk memahaminya, kita harus pindah ke sumber kedua kita. Analisis sosiologis dari Dr. Rahmat Muhammad. Oke, kita bedah peta masalahnya dari kacamata sosiologi ya. Iya, faktor pertama yang dia sorot adalah lingkungan sosial. Analisis ini bilang, di beberapa komunitas di sana, kekerasan itu udah jadi hal yang normal. Normal, maksudnya? Jadi cara utama buat menyelesaikan masalah, kalau dari kecil yang kamu lihat itu konflik diselesaikan pakai parang atau busur, ya itu yang akan jadi bahasa kamu pas dewasa. Jadi semacam normalisasi kekerasan gitu ya. Itu jadi bawaan lingkungan. Persis. Dan bahasa kekerasan itu diperparah oleh faktor kedua, ekonomi. Analisis ini nunjuk ke kemiskinan, ketidaksetaraan, pengangguran, tapi jangan lihat ini sebagai angka statistik aja. Coba kita lihat dari kacamata anak muda di sana. Oke. Dia lihat sekelilingnya, mungkin dia nggak lihat jalan keluar, peluang kerja sedikit, masa depan suram. Nah, dalam kondisi kayak gitu, geng atau kelompoknya bisa terasa jadi satu-satunya tempat di mana dia punya kekuatan, di mana dia dihargai. Jadi solidaritas yang harusnya positif malah jadi negatif. Solidaritasnya bukan buat membangun tapi buat melawan yang lain. Gitu ya? Tepat, sosiolognya menyebut ini doktrin kesetiaan berlebihan yang melahirkan solidaritas negatif. Loyalitasnya buta. Pokoknya kelompok kami harus menang. Iya, kelompok kami harus dominan apapun caranya. Kelompok mereka itu musuh. Nggak ada ruang buat kompromi. Ditambah lagi faktor pendidikan yang rendah yang katanya berhubungan dengan minimnya empati. Jadi makin gampang tersulut ya. Gampang banget. Gesekan kecil bisa langsung jadi perang besar. Ini semua masuk akal sih. Tapi ada satu poin terakhir di analisis sosiologis ini yang menurut saya paling menusuk. Soal stigma dan self-fulfilling prophecy. Ah iya, ini kuncinya buat memahami gimana siklus ini terus berlanjut. Coba Anda pikirkan, ketika sebuah wilayah kayak Talo terus-menerus dicap oleh media, oleh kita semua, mungkin oleh aparat sendiri sebagai kawasan rawan, daerah nakal. Apa yang terjadi pada anak-anak muda yang tumbuh di sana? Iya, Mereka jadi percaya sama label itu. tepat. Mereka menginternalisasi label itu. Mungkin mereka mikir, orang luar udah anggap kami buruk. Ya sudah, sekalian aja kami jadi buruk. Toh nggak ada yang berharap kami jadi baik. Wah, ini gila sih. Jadi, bisa jadi kita semua, masyarakat luas, media, tanpa sadar ikut menyiram bensin ke api ini. Hanya dengan cara kita melabeli mereka. Sangat mungkin.
Stigma itu jadi semacam sangkar yang susah ditembus. Anak muda dari sana yang mau keluar dari lingkaran itu bakal kesulitan karena label anak talo udah keburu nempel. Dan itu bikin mereka makin frustrasi dan akhirnya mendorong mereka kembali ke satu-satunya identitas yang memberi mereka kekuatan, identitas kelompoknya. Jadilah lingkaran setan yang sempurna. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini ya, Apa yang terjadi di Talo ini? Ini bukan sekedar masalah kriminalitas biasa yang bisa selesai dengan patroli polisi aja. Jauh lebih rumit dari itu. Jauh. Di satu sisi, kita punya fondasi masalah yang dalam banget. Kemiskinan, pendidikan minim, identitas kelompok yang kaku. Dan di sisi lain, di permukaannya, kita lihat realitas yang bikin semua makin parah. Ada warga yang kejebak antara jadi korban kekerasan atau jadi target balas dendam kalau melapor. iya. Dan ada aparat yang frustrasi karena tembok keheningan itu, yang diperparah lagi sama persepsi warga kalau mereka itu lambat dan gak peduli. Semuanya saling kunci. Jadi, tragedi yang menimpa Muhammad Daryl ini, dia bukan sekedar korban peluru nyasar. Bukan. Dia adalah korban dari sebuah sistem yang gagal. Sebuah lingkaran setan di mana setiap elemen, kemiskinan, stigma, ketidakpercayaan, loyalitas buta, saling terkait. Benar sekali, sumber-sumber yang kita bedah hari ini pada akhirnya melukiskan sebuah kebuntuan yang tragis. Iya. Upaya dari atas kayak pertemuan pemerintah terasa sia-sia dan seremonial buat warga di bawah. Seperti kata Ibu Ati tadi. Betul. Sementara itu aparat nggak bisa bertindak efektif tanpa kerjasama dari komunitas. Analisis sosiologisnya pun mengkonfirmasi akarnya nggak bisa dicabut cuma dengan penangkapan. Ini benar-benar bikin kita mikir sih. Semua pihak seolah terjebak dalam perannya masing-masing. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir, sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Kalau solusi nggak bisa datang sepenuhnya dari atas, dari aparat dan pemerintah yang upayanya dirasa nggak menyentuh akar masalah. Dan di saat yang sama juga sangat sulit untuk muncul dari bawah, dari sebuah komunitas yang terpecah, terbelenggu oleh ketakutan dan terbebani stigma, dari manakah sebuah terobosan untuk memutus siklus ini bisa dimulai? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.